Turnamen ini digagas oleh Bapak Prabowo Subianto, tokoh yang mencintai sepak bola sepenuh hati, tokoh bangsa yang merindukan sepak bola Indonesia bisa berkiprah dan berkibar di dunia internasional, tokoh yang bertarung hebat demi mimpi-mimpi besarnya untuk anak muda Indonesia. Turnamen kedua ini digelar mulai hari ini tanggal 14 Desember sampai dengan 21 Desember di Komplek Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kompleks Garuda Yaksa Akademi ini juga digagas oleh Pak Prabowo Subianto. Dibangun di atas lahan seluas 60 hektar dengan 7 lapangan, 1 indoor stadium, plus asrama modern dengan fasilitas komplit. Turnamen ini bekerjasama dengan PT LIB dan didukung support sporting yang kuat oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta seluruh jajaran PSSI. Juga Bapak Menteri Pemuda Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo. Peserta 11 tim Elite Pro Academy terdiri dari Persija, Persib, PSIS, Arema FC, Bali United, Borneo FC, PSM Makassar, PSS Sleman, Persis Solo, Rans Nusantara, Bayangkara, dan 5 akademi terbaik Indonesia yang selama ini dibina oleh Garuda Yaksa Academy Football Club seperti PSLS Lok Sumawe, Bintang Timur Atambua, dan Maluku Utara Selection, dan Asiop Apasinti, dan tuan rumah Garuda Yaksa Football Club. Sepanjang turnamen ini, skuter akan memilih bakat-bakat hebat yang akan dididik oleh Garuda Yaksa Football Academy dan akan dikirim juga ke Qatar, ke Aspire Academy, akademi terbaik di dunia. Hadiah disediakan, total hadiah 2,5 miliar, terdiri dari juara 1 miliar, juara 2 750 juta, juara 3 dan 4 hadiah bersama masing-masing 250 juta. Sama seperti turnamen yang pertama, tapi Ketua Dewan Pembina kali ini akan memberikan uang pembinaan kepada seluruh peserta. Tahun lalu izin yang mendapat hadiah hanya nomor 1, nomor 2, dan 3, 4 bersama. Kali ini Ketua Dewan Pembina menyediakan uang pembinaan kepada seluruh peserta yang ada. Tahun lalu Persib Bandung usia 17 juara turnamen perdana sudah dikirim 3 minggu di Qatar bulan Juni lalu. Runner up tahun lalu PSLS Lok Sumawe segera dikirim ke Qatar, ke Aspire Academy akhir Desember ini. Juga dikirim ke Qatar Timnas Indonesia U20 besutan Indra Safri berbarengan dengan PSLS ke Qatar, ke Aspire Academy. Pelepasan PSLS dan Timnas U20 akan dilakukan pada 21 Desember nanti pasca final Nusantara Open 2023. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prabowo atas gagasan hebat untuk ide-idenya yang konsisten demi sepak bola Indonesia. Terima kasih juga kepada dukungan yang hebat dari Pak Erick Thohir sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI yang kami kenal tidak pernah berhenti berkreasi untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Menpora, Bapak Dito Aryo Tejo untuk atensi hebatnya. Dan wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, kalau saya melihat beliau bukan sebagai Ketua Dewan Pembina,
Garuda Yaksa, tetapi salah satu figur besar Indonesia yang mau berinvestasi di sepak bola Indonesia. Yang terhormat Menteri Pemuda Olahraga, saya selalu memanggilnya Mas Men saja, Mas Men Dito. Terima kasih, beliau juga terus membantu bersama-sama PSSI untuk suksesnya penyelenggaraan kejuaraan dunia U17 yang dipuji FIFA merupakan salah satu event kejuaraan dunia U17 yang terbaik selama yang pernah ada. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Jemi Francis yang sudah mempersiapkan turnamen ini secara luar biasa dengan diikuti klub-klub besar dari Indonesia dan juga anak-anak muda dari Aceh, dari NTT dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia yang menginginkan sepak bolanya juga maju. Saya juga mengucapkan terima kasih kehadiran Wakil Ketua Umum PSSI, Sekjen PSSI, Coach tim senior dan U23, Coach Sintayong, dan juga Coach Indra Safri yang menangani nanti persiapan untuk Timnas Indonesia U20 untuk kejuaraan dunia di tahun 2025 dan terus juga memantau persiapan daripada tim nasional U17. Dan tentu ada senior saya Pak Muhammad Iriawan yang merupakan ketua PSSI sebelumnya, dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Transformasi sepak bola Indonesia tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kerja keras bersama dari semua stakeholder. Pemerintah hadir, PSSI yang terbuka, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dari stakeholder, individu, atau dari private sector. Disinilah saya kenapa mau hadir hari ini, karena Pak Prabowo ketika melihat sepak bola Indonesia bukan figur yang karbitan atau ada niat udang di balik batu, tetapi beliau ketika makan bersama-sama saya, beliau sampaikan bagaimana memang beliau cinta sepak bola. Beliau juga, ini tidak banyak yang tahu, menyampaikan ke saya ketika beliau sekolah adalah tim kapten sepak bola sekolah. Artinya ada ketulusan. Ketulusan memang ingin berinvestasi di sepak bola Indonesia. Seperti yang kita lihat hari ini, pembangunan training center yang saya bilang termegah di Indonesia, fasilitas yang luar biasa, lapangan berjumlah 7, tempat tinggal atlet, dilengkapi dengan sport science yang ini jarang di Indonesia. Dan beliau menawarkan juga bila tim U17 siap untuk berlatih, diberi kesempatan di sini. Saya lihat ada Jidabin. Mana Jidabin? Maju, angkat tangan. Siapa yang mau jadi Jidabin baru? Coba. Siapa yang mau? Inilah keseriusan kita mempersiapkan tim nasional
muda berkelanjutan. Saya sekali lagi Pak Prabowo, terima kasih. Investasi Bapak di sepak bola Indonesia pasti ada manfaatnya untuk generasi muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir dan Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Olahraga, Salam Olahraga, Salam Olahraga. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami panuti Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Yayasan Garuda Yaksa, Akademi Garuda Yaksa. Beri tepuk tangan buat Bapak Prabowo Subianto. Jadi Pak Erick Thohir, beliau ini komitmen keolahraganya sudah tidak perlu dipertanyakan. Sebelum ini kita melihat bagaimana olahraga berkuda dan polo ini bisa berkembang di Indonesia. Dan hari ini kembali lagi membuat gebrakan, membuat investasi akademi sepak bola yang sangat baik. Dan ini akan bisa membawa generasi atlet muda kita ke taraf internasional. Setuju? Dan juga yang terhormat di sini Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan Bapak Faris Jemis selaku penasehat dari yayasan, hadir juga Pak Oni dan juga senior saya Bapak Zainuddin Amali, Menpora sebelum saya, dan juga saya lihat banyak anggota Dewan di sini. Bapak Budi, Bapak Sugiono, dan Bapak Pras, Bapak Moreno, Bapak Andre Rosiade, sangat banyak sekali. Dan juga Bapak Sekjen PSSI. Dan ini adik-adik masih suka. Tadi saya lihat ada atlet timnas Egy Maulana. Mana Pak dia? Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, karena seperti yang tadi disampaikan Bapak Erick Thohir, olahraga kita tidak akan maju jika berjalan sendiri. Inilah bukti bagaimana jika semua stakeholder bersatu padu dan berjalan bersama demi kemajuan. Dari sisi pemerintah, dari sisi PSSI, dan juga private sector. Yang di sini Yayasan Akademi Garuda Yaksa. Dan saya sangat apresiasi bagaimana akademi ini dibangun dengan totalitas. Ini saya rasa salah satu akademi terbaik yang ada di Indonesia. Dan saya mendengar Bapak Prabowo setelah sepak bola ini akan dibangun fasilitas kolam renang bertaraf Olimpiade. Dan ini saya sangat bahagia sekali karena memang ke depan selain sepak bola kita memiliki potensi di Olimpiade maupun internasional untuk atlet-atlet perenang kita. Jadi kami Kemenpora akan selalu mendukung dan mensupport Akademi Garuda Yaksa. Insya Allah Bapak Prabowo di Januari kemarin sudah rapat dengan Pak Fari Jamis dan Pak Oni. Langsung kita adakan program pelatihan dari U12, U14, U16. Itu merupakan usia yang menjadi tanggung jawab Kemenpora. Kalau U17 ada di Bapak Erick Thohir. Tapi tetap kita bersatu padu demi seluruh atlet kita menjadi atlet-atlet kelas dunia dan membawa Indonesia dengan sepak bolanya di tingkat dunia. Setuju nggak para adik-adik? Jadi sekali lagi Bapak Prabowo, saya ucapkan besar terima kasih atas nama pemerintah, atas dedikasi dan pengorbanannya demi olahraga Indonesia. Semoga keberkahan Bapak ini membawa berkah ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Alhamdulillah. Jadi adik-adik semangat bertanding,
Tunjukkan sportivitas. Jangan sedih. Yang menang masih cash flyer. Yang menang bawa hadiah juga dari Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan buat Pak Prabowo. Sekian adik-adik dan Bapak Ibu. Selamat bertanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dito Aryo Tejo atas sambutannya. Dan berikutnya adalah sambutan mohon kesediaan Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum PSSI, Menteri BUMN, Menko Marves ad interim, Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, Saudara Dito Aryo Tejo, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Ketua Panitia Bapak Fari Jamie Francis, Pembina Garuda Daksa Football Academy Wijono Harjanto, Coach Indra Safri, Coach Sintayong, Komjen Polisi Purnawirawan Muhammad Iriawan, lebih dikenal dengan julukan Iwan Bule, Ketua Umum PSSI 2019-2023, dan terutama semua peserta Open dari tim-tim yang baru saja defile dan ada di depan kita sekarang. Saya tidak akan panjang lebar, kalian sudah tahu semua. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa bangsa yang kuat, pemuda-pemudinya harus kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat tekad, kuat semangat. Hanya dengan generasi muda yang kuat dan semangat, gembira, optimis, Indonesia menjadi negara yang hebat. Jadi, saudara-saudara, pemuda-pemuda di depan saya ini, saya berharap bahwa juga nanti PSSI akan membina tim-tim pemudi, tim-tim perempuan kita, dan harus ada nanti Nusantara Open untuk perempuan supaya kaum perempuan juga akan tampil. Saudara-saudara, kepanasan atau tidak? Saya juga harus panas kalau kau panas. Jadi saya pesan sama kalian, kalian di sini ingat adalah pemuda-pemuda Indonesia yang semangat. Menghalangi pandangan sana sih. Jangan lagi. Kiri lagi. Bertanding dengan baik, bertanding dengan gembira, bertanding dengan satria. Jangan jadi bangsa yang lemah, jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum bertanding, saudara sekalian. Menang dan kalah asal semangatmu, asal usahamu benar, sebetulnya semuanya akan jadi pemenang, saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih semua unsur yang membantu. Terima kasih Pak Erick Thohir, Menpora, seluruh jajaran PSSI. Terima kasih semua yang mendukung, terutama terima kasih sponsor-sponsor. Terima kasih semua yang cinta sepak bola. Sepak bola
adalah lambang, simbol dari sebuah bangsa. Saudara-saudara, kita harus sekali lagi saya katakan punya tekad Indonesia hadir di World Cup dunia, saudara-saudara. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Demikian, terima kasih. Selamat bertanding. Jangan pernah kecil hati, ya. Selalu optimis dan nikmatilah pertandingan ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto atas sambutannya. Dan hadirin yang kami hormati, inilah tujuan dengan keinginan yang kuat untuk menjadi the next world champion dan akan menjemput. Nyatakan pertandingan Nusantara Open 2023 resmi dibuka. Terima kasih. Jangan dorong dong mas. Baik, saudara, terima kasih kepada Menpora, terutama juga kepada Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, berkenan hadir dalam peresmian Garuda Jaksa Football Academy sekaligus pembukaan Nusantara Open. Ini sudah beberapa kali, dengan tujuan kita untuk mendorong dan mendukung sepak bola Indonesia Garuda Jaksa ini. Para peserta defile kami harapkan untuk bisa meninggalkan lapangan acara. Akan ada program untuk U12 ya, U12, 13, dan 14. Saya kira demikian, kita juga kebetulan Presiden Jokowi terus berusaha Indonesia tetap jadi penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2025. Kemungkinan ini sudah disetujui oleh FIFA. Lagi bidding Pak. Ya, ini juga kita berhasil Piala Dunia 2017 kemarin sangat berhasil ya, diakui oleh seluruh dunia negara terbaik. Jadi Indonesia sekarang sudah mulai muncul. Sekarang kita sudah siapkan dengan dan alhamdulillah Ketua Umum PSSI berturut-turut Pak Irawan dengan Pak Erick Thohir terus sedang membangun tim nasional yang kuat keliling ke seluruh dunia, banyak keturunan Indonesia, diaspora Indonesia di mana-mana. Ternyata banyak sekali dan mereka potensial sekali, pemain-pemain yang sangat baik. Jadi kita optimis ke depan. Saya kira itu dari saya. Ini Akademi Sepak Bola Indonesia ini Iya, terutama pilihan ya. Kita pemilihan dari seluruh Indonesia, seleksi daerah yang terbaik anak-anak ini kita sekolahkan. Tapi tentunya kalau fasilitas ini bisa dipakai oleh tim-tim ya kita nanti terpilih full beasiswa gitu. ya itu rencana. Dan tadi ada koreksi yang sekian puluh hektar tidak hanya untuk football academy, tapi rencana kita juga ada sekolah unggulan di sini dari SD, SMP, SMA sampai universitas di sini bersamaan dengan training center untuk olahraga lain. Kita ingin dukung usaha nasional. Kebetulan saat ini Aspire Academy itu salah satu terbaik di dunia, dan mungkin satu lagi di Barcelona ya, yang tarafnya luar biasa. Barcelona kalau ya, tapi tentunya lebih susah karena Qatar ya, hubungan Pak Erick sama saya baik sama Qatar. Jadi kita ini urusan pertemanan. Ya. Jadi mereka kalau untuk Indonesia terbuka, jadi mereka persilahkan. Kalau kemarin kan juara dengan apa yang Qatar plus timnas U20. Sekarang tim nasional U20 yang kita kirim. Untuk Nusantara Open 2023 pemenangnya aja bagaimana Pak yang dikirim tahun depan? Seleksi.
Tapi yang Ya. menarik tadi Pak Prabowo sampaikan saya bahwa Pak Prabowo juga ingin membantu mengirim tim nasional U20 kita yang dibawa Coach Indra Safri untuk training di Qatar juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu kan janji saya. Dan ini sesuai Kalau dengan janji ya harus dipenuhi ya. dan ini sesuai dengan tadi sampaikan Pak Prabowo, memang Indonesia sedang bidik Piala Dunia U20 tahun 2025. Kalau kemarin di U17 saya dan Pak Menpora itu mempersiapkan timnas hanya 4 bulan sama Pak Zainuddin, Pak Waketum. Kalau ini nggak bisa lah, mesti 2 tahun di muka. Kalau kita mau tembus, tentu 16 besar, bahkan 8 besar. Kemarin aja kita bertahan 2 game, 1-1 lawan Ekuador dan Panama yang tingkatnya jauh di atas kita. Dan kemarin mereka ranking 42 dan 38. Dan kemarin sama Maroko kita kalah 3-1, ranking 13, tapi kan mereka lolos sampai 8 besar. Artinya ya kita harus persiapkan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Erick, terima kasih. turnamen dan sebagai kasih Pak acara yang sudah komplit kepada Pak Erick. Saya positif karena Pak Prabowo mengajak Elite Pro Academy. Karena kan di liga itu sekarang kita tidak hanya menyiapkan tim senior masing-masing klub, tetapi pembinaan pemain harus dari muda. Nah, Elite Pro Academy ini perlu pertandingan banyak, nggak bisa hanya dibentuk tapi tidak ada pertandingan. Nah, terima kasih Pak Prabowo, Elite Pro Academy punya turnamen yang bisa konsisten setiap tahun. Ini jadi bibit-bibit yang nanti Pak Menpora juga investasi ngirim tim nasional ya beliau. Baik, terima kasih ya semuanya. Ya. Mungkin ada lagi olahraga yang menjadi concern atau Ya, yang penting bagi saya ya ini bagian dari cinta tanah air, patriotisme. Bayangkan di mana lagi lagu kebangsaan kita dikumandangkan dan negara lain hormat sama bendera kita kan di ajang olahraga, ya kan? Jadi ini penting, ini prestise, kita bisa menempatkan Indonesia di dunia, ya. Jadi untuk memperkenalkan Indonesia sehingga ini menarik iklim investasi, orang tahu Indonesia membangun, Indonesia tumbuh, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, mereka datang, wisatawan datang, jadi penting sekali. Olahraga penting sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Ya. Tidak ada bangsa yang kuat kalau rakyatnya lemas-lemas. Tidak, kita harus bikin rakyat kita kuat. Olahraga salah satu sarana. Saya kira itu. Ya, tentunya ekonomi yang bagus akan dilihat cerminnya atau outputnya salah satu adalah olahraga yang bagus. Olahraga yang hebat berarti ekonomi bagus. Semangat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Tadi kan saya sudah katakan. Maju. Ya. Bang, baju coklat. Oke.